yang nggak bagus. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini kalau kita melihat laporan keuangan, mungkin kalian sudah ini ya, sudah mulai familiar dengan yang laporan keuangan. Kalau yang sebelum UTS kemarin, kalian membahas tentang laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Benar apa enggak? Betul, Ibu. Ya, jadi di sini kurang lebih mirip, cuma hanya saja ada perbedaan-perbedaan sedikit terkait akun-akunnya. Kalau di perusahaan dagang itu muncul ada persediaan, ya kan? Kalau perusahaan jasa nggak ada, ya kan? Kalau kalian teliti ya, kalian pelajari pelan-pelan itu nggak ada. Nah, sedangkan kalau di laporan laba rugi itu di perusahaan dagang itu akan muncul penjualan. Sebentar, kok agak error ya. Kalian bisa lihat di buku ya, untuk bagian akunnya di halaman 298. Jadi ada laporan laba rugi. Kalau di laporan laba rugi di perusahaan dagang, itu muncul akun penjualan. Kemudian akun retur dan potongan penjualan. Kemudian muncul akun diskon penjualan jika ada. Kan itu di laporan laba rugi untuk pendapatan, akun pendapatan. Kemudian ada akun di laporan laba rugi itu ada biaya dan beban. Nah, nanti akan muncul kalau di perusahaan dagang itu akan muncul akun untuk beban pokok penjualan, kemudian ada ongkos kirim penjualan. Nah, di situ perbedaannya yang agak ngeblur ya kalau dilihat dari PowerPoint, itu perbedaan dengan yang di perusahaan jasa. Kalau jasa kita tidak mengenal ada persediaan, kemudian tidak mengenal adanya penjualan, retur, diskon, atau ongkos kirim. Nah, pada saat kita perusahaan itu adalah perusahaan dagang, maka akun di laporan keuangannya muncul persediaan, muncul penjualan untuk di laba ruginya, ada retur, diskon, dan juga beban pokok penjualan sampai ke ongkos kirimnya. Ini bagian akunnya. Nah, kemudian di sini dicontohkan bila ada pajak ya. Ini ada pajaknya, pajak penjualan, diskon dagang, ada diskon dagang. Kalau di sini contohnya penjual mencatat penjualan kredit senilai 100.000 yang dikenakan pajak 6%. Jadi jurnalnya adalah ini dari sisi penjualnya. Dari sisi penjual mencatat. Berarti jurnalnya adalah, ingat penjualan kredit, berarti muncul apa? Kalau penjualan kredit? Piutang. Piutang usaha. Piutang. Nah, muncul piutang. Tuh. Jadi piutang usaha pada penjualan dan hutang pajak. Ya, penjualannya berapa tadi? 100.000. 100.000. Penjualan 100.000. Sedangkan hutang pajaknya adalah 6% dari penjualan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi piutang usahanya adalah 106.000. Ini ada contoh juga, diasumsikan barang memiliki harga katalog 1 juta, diskon dagangnya adalah 40%.
Ya, penjual mencatat penjualan barang pada nilai neto 600.000 itu didapat dari 1 juta dikurangi dengan diskonnya. Diskon ketemu 400.000 itu dari soal ini ya, 40% diskon dagang. Jadi 40% dari harga katalog itu adalah 1 juta. Ketemu diskonnya adalah 400.000. Jadi kalau dari sini jurnalnya apa? Kalau dicatat oleh penjual, dicatat oleh penjual dulu. Jurnalnya apa? Penjual mencatat penjualan barang, nilainya 600.000. Diskonnya 400.000. Bisa dipahami enggak? Berarti untuk jurnalnya bunyinya apa? Dari sisi penjual. Masih penjual dulu. Ada yang bisa? Kas pada potongan penjualan, kas dan potongan penjualan pada pendapatan. Kas pada Kas dan potongan penjualan pada pendapatan. pada pendapatan. Penjualan. Pendapatan atau penjualan? Penjualan, Bu. Penjualan, Bu. Jadi di sisi debit ada kas sejumlah 600.000 ya. Kemudian potongan penjualan atau diskon itu sebesar 400.000. Ya, bisa ya dipahami. Itu masih di sisi debit. Sedangkan di sisi kredit itu adalah lawannya adalah penjualan sebesar 1 juta. 1 juta. Ya, itu dari sisi penjual. Di sisi penjual. Nah, bagaimana kalau di sisi pembeli? Kalau dari sisi pembeli, di debitnya adalah persediaan pada Kas. saja. Hanya itu saja. Kas. Kas dikredit sejumlah berapa? 600.000. Oke. Terus persediaan 1 juta. 1 juta. 1 juta. Kenapa kok nggak 600? Pertanyaannya. Karena ada potongan pembelian. Nah, ada potongan diskon. Tadi diskon penjualan ya, ada diskon pembelian tadi 400.000. Nah, 400.000 itu berarti masuk akun apa? Persediaan. Potongan pembelian. Potongan pembelian berada di sisi debit atau kredit? Kredit, Bu. Kredit. Potongan pembelian. Ini dari sisi pembeli ya. Kalau yang Maaf Ibu, ya, nah, kemarin katanya kalau ada diskon langsung masuk ke persediaan. itu dari sisi apa? Penjual atau pembelinya? Pembeli Bu. Dari sisi pembeli. Sudah masuk. Sudah masuk di persediaan 1 juta. Apakah persediaannya tidak langsung dicatat 600.000 ya? Nggak bisa. Berarti kalau misal ya, kalau persediaannya 600, ya, siapa tadi ya yang bilang ya? Mas, tadi siapa? Saya Bu, Ahmad Habibi. Ahmad, Habibi. Misal persediaan itu 600.000. Ya, kalau tadi dimasukkan 600.000, kemudian kasnya adalah 600.000, ya gitu ya. Iya Ibu, sesuai sama yang Ibu jelaskan waktu pertemuan kemarin. Langsung Ya. masuk ke akun persediaan. Masuk ke akun persediaannya plus 400.000-nya.
Karena kita terimanya adalah 1 juta. Persediaannya 1 juta harganya. Bisa dipahami enggak? Persediaan dari sisi pembeli itu terimanya 1 juta. Namun yang dikeluarkan oleh pembeli kasnya itu yang hanya keluar 600.000. Sama seperti kalian kalau beli barang. Kalau kalian beli barang, kemudian ada diskon, beli barang 1 juta harganya, ada diskon 40%. Berarti kalian membayarnya 600.000 kan, tidak 1 juta. Kemudian 400.000-nya diakui sebagai Diskon. diskon atau potongan pembelian. Ya, kayak gitu ya, Mas. Mas siapa? Ahmad. Mas Ahmad Habibi. Iya, Bu. Siap. Hanya saja potongan pembelian berada di sisi mana? Debit atau kredit? Kalau dari Kredit. sisi pembeli Kredit, Bu. berada di sisi kredit. Sedangkan tadi penjual, dari sisi penjual itu ada berada di sisi debit. Oke, saya lanjutkan ya. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya. Setelah kalian menjurnal, kemudian ke buku besar, kemudian nanti outputnya adalah sampai ke laporan keuangan. Nah, ini kalau di buku itu dijelaskan ya, ada 2 format laba rugi tidak langsung bentuknya, kemudian laba rugi bentuk yang langsung. Nah, ini untuk laba rugi bentuk tidak langsung, untuk pendapatan dari penjualan ya, pendapatan dari penjualan untuk laporan laba rugi tidak langsung. Ini terdiri dari penjualan, retur, potongan penjualan diskon ya, kemudian penjualan bersih. Untuk tabelnya seperti ini. Kalian bisa lihat juga ya di buku ya. Di halaman berapa? Di halaman 301. Ada bukunya? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ya, jadi di halaman 301 itu ditampilkan ada laporan laba rugi langsung, kemudian ada laba rugi, bentuk laporan laba rugi yang tidak langsung. Nah, ini yang tidak langsungnya seperti ini. Ya, mulai dari pendapatan penjualan, kemudian dikurangi oleh beban-beban. Beban operasi sampai nanti ketemu. Nah, jadi pendapatan penjualan dikurangi beban pokok penjualan, kemudian dikurangi beban operasi. Nah, nanti untuk pendapatan dan beban lainnya itu berada di bawahnya. Itu nanti pendapatan sewa, contohnya ya, pendapatan beban lainnya itu pendapatan sewa dikurangi dengan beban bunga, baru ketemu laba bersih. Jadi pendapatan penjualan, kemudian ada pendapatan dan beban lainnya. Itu terpisah, atas dan bawah. Itu yang bentuk laporan laba rugi tidak langsung. Nah, sedangkan yang langsung, nah, bentuk laporan laba rugi langsungnya itu seperti ini. Jadi pendapatan itu semua dikumpulkan di atas. Ya, semua di atas, yang masuk pendapatan di atas, kemudian dikurangi beban-bebannya. Itu berada di bawahnya. Bisa dipahami? Di sini untuk bentuk langsung dan tidak langsung. Ini laporan laba rugi. Kemudian lanjut. Oh, tunggu sebentar ya.
Ya, saya lanjutkan lagi ya. Ini sekarang laporan perubahan ekuitas. Laporan penjualan ekuitas itu di halaman selanjutnya ya, 302. Nah, seperti ini. Jadi dari modal, kemudian kalau ada laba bersih tahun berjalan, itu ditambahkan, kemudian bila ada penarikan, itu dikurangi, ya kan? Ketemu kenaikan atau nanti bahkan juga kita ketemu tidak kenaikan saja, tapi penurunan juga bisa. Ya, kenaikan, kalau dicontoh itu kenaikan ekuitas produk. Jadi dikurangi, ditambah ya, ditambah, jadi totalnya kalau kenaikan ditambah. Kalau penurunan itu, kalau hasilnya negatif, dikurangi. Nah, ketemu modalnya sekian. Ini untuk laporan perubahan ekuitas. Kalau laporan posisi keuangan, kalau kalian sering mendengar neraca, tampilannya seperti ini, ada aset, liabilitas, sampai ekuitas. Harus balance ya ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Asetnya 261 juta sekian. Sedangkan liabilitas ditambah ekuitas harus totalnya sama. Nah, kalau nggak balance berarti kalian cek ulang. Cek ulang entah itu mulai dari bukti transaksi, kemudian kalian cek jurnalnya, buku besarnya, penyesuaiannya seperti apa. Itu kalian cek. Kemudian ini kalau ada penyesuaian ya. Penyesuaian dan juga penutup, jurnal penutup. Nah, ini contohnya saja kalau ada kehilangan persediaan. Jadi kalau kalian beli, kemudian ada transaksi selama 1 minggu, kemudian kalian stok opnamnya di akhir minggu, tiba-tiba tidak sesuai dengan catatannya, tidak sesuai dengan stok card-nya. Nah, jadi itu perlu ada penyesuaian. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, saldo di akun persediaan kita itu sejumlah 63 sekian. Namun pada saat kita cek fisiknya hanya terdapat 62 juta sekian. Nah, jadi ada selisih di sini, selisih persediaan antara yang dicatat, ya, yang dicatat itu yang asumsinya di saldo akun persediaan, yang dicatat itu 63 juta. Sedangkan kita kalau pada saat kita cek fisik, stok opnam itu ketemunya hanya 62 juta sekian. Jadi ada selisih 1.800.000. Ya, di sini kita perlu adanya penyesuaian. Nah, untuk penyesuaiannya seperti ini. Jadi selisihnya itu kita buat jurnal penyesuaiannya. Itu beban pokok penjualan pada persediaan. Ketemu 1.800.000. 1.800.000 dari mana? Selisihnya Ibu. Dari mana? 63.950 dikurangi 62.150. Ya, jadi dari yang catatan dikurangi dengan fisiknya itu ketemu selisihnya 1.800.000. Nah, kemudian untuk jurnal penutup sama ya seperti kemarin di perusahaan jasa ya, hampir sama ya. Ini sama ya. Jurnal penutup apa saja yang ditutup. Nah, jadi semua untuk yang pertama ada 4 ya. Kalau di jasa juga sama ya, 4 ya. Nah, di sini yang pertama akun-akun sementara yang saldo kredit seperti penjualan itu dikreditkan ke ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua juga sama. Ini sepertinya ada salah ya nomor 2 ini. Kok semuanya debit? Ya.
Yang di poin 2 ini mendebit akun sementara, contohnya retur, potongan penjualan. Lawannya itu adalah debit juga. Seharusnya mana ini yang dikredit? Yang macam-macam beban, ataukah ikhtisar laba rugi? Kalau poin 2. Macam-macam beban. Beban, Ibu. Bebannya berada di sisi kredit. Kredit. Ya, kalau lebih lengkapnya di halaman 304 ya, kalau kalian pahami. Untuk yang poin pertama itu penjualannya di debit, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi, jurnal penutup, sedangkan yang kedua beban-beban itu berada di sisi kredit. Yang debit adalah ikhtisar laba ruginya. Kemudian di poin 3 ini debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah akun modal. Sama ya seperti sama seperti perusahaan jasa. Sama, Ibu. Kemudian yang keempat ini mendebit modal pemilik. Kemudian kreditnya adalah akun preferred. Ini ya untuk tampilan jurnal penutupnya. Ini pada saat diposting ke buku besar, ya, diposting tampilan seperti itu. Nah, untuk rasio saya tidak menjelaskan rinci ya, karena ini nanti mungkin kalian sudah mengambil mata kuliah manajemen keuangan atau belum ya, pas semester depan ya. Nah, di situ nanti lebih dipahamkan terkait rasio-rasio ini. Ini untuk menghitung rasio penjualan bersih terhadap asetnya. Itu penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Nah, sampai situ untuk materi hari ini. Kemudian saya coba sebelum lanjut ke Excel ya, mungkin ada yang tanyakan? Sebelum saya lanjutkan ke Excel. Izin bertanya, Ibu. Ya, siapa tadi? Silakan, Mbak. Terkait dengan akun, Ibu. Siapa ini? Nida, dah? Ya, Ibu. Ya, silakan, Nida. Terkait bagian akun itu, saya masih bingung. Apakah ada peraturan, intinya apakah ada peraturan yang mengatur kalau misalnya persediaan itu harus ditempatkan di bawahnya piutang atau itu tergantung dengan kebijakan perusahaan, Ibu? Kalau terkait bagian akun, itu terkait dari yang paling liquid. Nah, saya coba share screen lagi ya. Kalau kalian sudah pernah mempelajari atau melihat atau pernah menggunakan Nayok, kemudian pernah menggunakan Accurate, itu akan terlihat bagian akunnya. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya? Bagian tadi. Nah, di sini. Jadi di sini untuk nomor akun. Kalau saya menyebutnya itu ada nomor akun. Kemudian nanti kalian sering mendengar COA, chart of account-nya apa. Nah, untuk nomor-nomor akun, nama akun itu di posisi paling atas itu adalah yang paling liquid. Ya, contohnya di sini kita berbicara tentang aset. Aset yang paling liquid apa? Kas.
Ya kan kalau kita urutkan kas, piutang, peralatan sampai ke bawah peralatan. Jadi yang diposisikan di paling atas adalah yang paling liquid. Kemudian ada aset, kemudian ada liabilitas, kewajiban. Jadi di mana-mana kalau di Mayop mungkin kalian memperhatikan kemudian di accurate. Nah, akun kode 1 itu adalah aset. Mungkin nanti di mata kuliah SIA kalian juga dipahamkan juga terkait ini untuk pengkodean akun. Ya, untuk aset itu adalah kode depannya adalah 1. Jadi kalian tidak bisa, misal kalian masukkan beban gaji itu dimasukkan ke aset, itu nggak bisa. Kode nomor akunnya kalian tambahkan 120 beban gaji, itu nggak bisa. Jadi untuk kode akun itu sudah ditetapkan, aset itu adalah akun, nomor akunnya adalah 1, liabilitas adalah 2, ekuitas 3, nah sampai ke 7 adalah beban. Kayak gitu, Mbak. Jadi posisinya yang paling atas itu yang paling liquid kita proporsikan. Jadi bukan kebijakan perusahaan atau bagaimana, enggak. Jadi kita memposisikan akun itu yang paling liquid berada di paling atas. Seperti itu, Mbak Nida. Baik, Ibu, sudah paham. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Saya share ini ya, terkait Excel. Mungkin kalian nanti saya share di V-Learning juga, sekalian saya cek kalian sudah bisa akses, Mbak. Sudah terlihat? Excel. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, nanti kalian bisa membuat seperti ini. Jadi pada saat kalian menjawab tugas ataukah nanti kuis ataukah ujian akhir UAS, kalian bisa menggunakan ini. Ini dari versi Excel. Biasanya kalian buat, misal tadi ada jurnal. Pada saat potongan ya, kas kalian buat jurnalnya di Excel ya. Kalian biasanya atau teman-teman kalian potongan itu membuat seperti ini. Ada penjualan. Nah, biasanya seperti ini. Ya apa enggak? Misalnya tadi di sini adalah 600.000, di sini 400.000. Nah, kebanyakan mahasiswa kalau menggunakan Excel itu rata-rata cari gampangnya. Nah, kayak gini kan. Kalau kalian buat jurnal, mungkin satu transaksi tadi ya, satu transaksi untuk potongan penjualan dari sisi penjual, itu mencatatnya kas dan potongan atau diskon penjualan pada penjualan. Dibuatnya seperti ini. Nah, kalian bisa coba, nanti ini saya sharing, kemudian kalian coba juga pada saat pengerjaan tugas hari ini ya, kalian bisa coba seperti ini. Kalian buat kode akunnya. Kalian buat dulu kode akun. Kalau di sini saya menamakan itu adalah COA. Yang tadi ditanyakan Nida, bagian akun, kode akun, COA itu sama. Ya, kode akun. Kalian buat seperti ini. Nah, untuk penomoran di awal yang tadi saya bilang, untuk aset itu adalah 1. Liabilitas 2.
ekuitas 3. Dan selanjutnya sampai ke nomor akun ke-7. Nah, di sini ini ditambahkan lain-lainnya di poin 8. Ya. Kalian buat kode akunnya, kemudian nama akunnya. Bila perlu kalian buat itu berada di laporan mana, laporan keuangan mana. Neracakah, laba rugi, apakah perubahan ekuitas. Nah, kalian cantumkan di sini. Ya, ini terkait COA. Kemudian kalau kalian mau buat jurnal khususnya ya, nah, ini sebenarnya dibuat untuk mempermudah nanti pada saat di jurnal transaksi. Ini masuk jurnal umum, ataukah jurnal penerimaan kas, ataukah jurnal pengeluaran kas. Di sini, ini hanya kode saja. Jadi kalian bisa, ini nggak ada patennya, nggak ada bakunya. Terserah kalian menamakannya seperti apa. Kalau COA tadi yang baku adalah yang kode angka yang di depan. Kalau ini tidak ada bakunya. Jadi ini untuk memudahkan kalian transaksi tersebut berada di jurnal apa, penerimaan kas atau pengeluaran sampai ke jurnal penutup. Ini untuk kode jurnalnya, kemudian kalian juga bisa menambahkan, kalau di perusahaan dagang itu kan pasti ada persediaan ya. Nah, persediaan itu kan tidak hanya satu. Kalian bisa nambahkan, bisa buat untuk data produknya apa, data barangnya apa, kuantitasnya berapa, harganya berapa. Nah, itu untuk yang persediaan. Kemudian ini biasanya kalau di dalam studi kasus itu diberikan saldo awal. Saldo awal kita berapa? Nah, ini saya hijaukan supaya nanti mempermudah nanti pada saat posting. Itu berada itu transaksi baru ataukah dari saldo awal. Itu untuk memudahkan saja. Jadi saya warna hijau. Nah, untuk data produk mungkin nanti bisa diabaikan dulu ya. Itu minggu depan saya coba ajarkan untuk terkait persediaan. Supaya lebih paham. Itu bisa diabaikan untuk hari ini. Kemudian, nah kita masuk ke jurnal. Kalau di sini contohnya, ya, saya warnai dulu biar kalian tidak bingung. Saya contohkan di yang kuning ini. Ya. Di sana ada penjualan tunai untuk produk sepeda motor Revo. Kan di tanggal 3 Januari, nomor transaksinya SM sekian-sekian. Kemudian nama pada saat penjualan jurnalnya adalah kas pada pajak keluaran dan penjualan motor. Itu untuk penjualan tunai. Nah, di sini kalian muncul seperti ini. Data validasinya muncul. Nah, di sini adalah permainan nanti pada saat kita menggunakan Excel. Di sini kalau di sini kode produk, tadi kita sudah membuat sheet data produk ya. Di sini nanti kita mainkan data validasinya. Kita pilih. Nah, tujuannya di sini adalah supaya kita kan ini ya, untuk mengurangi human error. Mungkin saja kita bisa menggunakan Revo F1 saja. Nah, itu masuk yang fit atau yang standar. Nah, kita kan nggak ngerti ya, namanya orang kalau kita mencatat khawatir meleot
atau ngantuk atau gimana. Jadi kita buat seperti ini. Dimunculkan data validasinya. Ya, data validasi itu kalian bisa coba di ribbonnya data. Data kemudian data validasi. Kemudian kalian cek allow-nya adalah list. List kemudian kalian search. Yang mana? Nah, saya drag di sini adalah dari data produk yang ini. Sehingga muncul di sini adalah kode produknya. Nah, kemudian ini yang utama terkait jurnal transaksi ya. Kalau itu jurnal transaksi terkait jurnal umum. Nah, itu ada nama akun, ada JOA. Di sini juga ada data validasinya. Caranya sama untuk nama akun. Nah, di sini muncul. Ini diambil dari sheet JOA. Kita buka dulu data, kemudian data validasi. Data validasi. Nah, di sini allow-nya adalah list, search-nya adalah nama akun. Itu berada di sheet JOA. Kemudian kita oke. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang bikin bingung, nah, kalian ini baru beberapa akun saja. Kalau perusahaan besar pasti akunnya banyak ya. Nah, bagaimana kalian menghafal untuk kode akunnya di JOA ini? Nah, apakah kalian menghafal satu persatu atau seperti apa? Ini mungkin kalian sudah lebih paham ini ya terkait Excel, mungkin sudah familiar, sudah main otak-atik Excel mungkin lebih mudah. Kas kita cek COA-nya 1100. Kita cek ke COA 1100, benar kan? Nah, apakah nanti pada saat kita menjurnal, kita buat cek satu persatu. Kemudian PPN keluaran, kita cek COA. PPN penjualan, PPN keluaran, kodenya 21400. Kita balik lagi ke jurnal transaksinya. Nah, kalian ketikkan di sini. Kemudian penjualan motor, balik lagi ke COA. Apakah seperti itu? Itu baru satu transaksi. Nah, bagaimana dengan ribuan transaksi? Apa nggak capek? Apa nggak teler? Kan gitu kan pikirannya. Jadi kita main ke fungsi if, kita main ke fungsi VLOOKUP, lookup. Nah, di sini. Ya, jadi di sini ini ya banyak cara sebenarnya. Bisa langsung VLOOKUP atau if. Ini kalau saya tampilkan ini if dan di beberapa laptop, di beberapa Excel ya. Ini untuk penggunaan slash kebalik ini itu beda-beda. Jadi kalau di laptop saya ini adalah slash kebalik, kemudian ada slash tidak terbalik, ataukah titik 2 ataukah koma. Jadi kalian cek di laptop kalian pakai yang mana. Nah, di sini saya mainkan untuk COA. Saya buat if. Menggunakan fungsi if, kemudian fungsi VLOOKUP, kemudian choose. Harapannya di sini ya, pada saat saya mengganti itu adalah Bank Permata, COA ini otomatis berubah. Saya kembalikan lagi ke kas. Nah, jadi saya main di
fungsi if, fungsi VLOOKUP, dan fungsi choose. Sebenarnya ini ada cara cepatnya langsung menggunakan VLOOKUP. Cuma di laptop saya itu tidak bisa. Jadi saya otak-atik masukkan if dulu, baru VLOOKUP, choose. Ini tidak baku seperti ini ya untuk penggunaan fungsinya. Kalian bisa kalau bisa lebih cepat, mungkin dengan menggunakan VLOOKUP saja itu bisa. Kalian menggunakan VLOOKUP saja. Yang penting Excel kalian ini ada jalan. Pada saat kalian kas kodenya ya 11100. Pada saat kalian merubahnya misal piutang, nah kodenya berubah menjadi 1400. Seperti itu. Kemudian untuk debit kreditnya kalian isi sendiri. Bisa buat seperti ini? Bisa enggak? Atau malah tambah bingung? Nanti ini saya sharing di e-learning ya, kalian bisa coba-coba di situ. Kemudian nanti pada saat sudah jurnal, kemudian kita ke buku besar. Nah, di sini maksud saya tadi yang di saldo awal itu saya hijaukan. Itu nanti saya pindah. Ini contohnya di akhir Januari ya. Di akhir Januari untuk postingnya. Nah, saldo awal saya masukkan di sini semua. Masuk di sini semua. Nah, pada saat buku besar, nanti kalian bisa tinggal sort, kalian filter. Contohnya di sini adalah saya buat kas dulu. Nah, dari simbol yang hijau ini akan terlihat ada saldo awal itu sebesar 45 juta sekian di sisi kredit. Jadi seperti itu. Nah, misal kalian mau menambahkan untuk buku besar pembantu piutang, kalian bisa tambahkan di sini buku besar pembantu hutang seperti ini. Lalu nanti kalian buat neracanya atau laporan keuangan lainnya, laba rugi, perubahan ekuitas, kalian bisa tambahkan. Jadi untuk tugas yang sementara hari ini hanya sebatas sampai jurnal transaksi saja, tidak perlu sampai ke buku besar. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya, Belva. Untuk tugasnya nanti pakai jurnal khusus atau jurnal umum saja, Bu? Saya cek dulu ini ya, soalnya ya. Saya belum mempersiapkan untuk tugasnya. Nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di soal, Mbak. Kalau itu diminta ke jurnal khusus, berarti kalian menampilkan jurnal khususnya. Kalau tidak, ya udah, nggak usah. Cukup ke jurnal umum. Kayak gitu, Mbak Belva. Ada lagi? Ada lagi yang tanyakan? Untuk tugas ya. Untuk tugas hari ini,
ganjil genap ya. Untuk NIM yang ganjil itu di halaman 327. 327 untuk yang NIM ganjil. S61A. Kemudian S ya, untuk yang ganjil S615A saya ketikkan di ini ya, di chat ya. Maaf Ibu, bisa diulangi. Ya, saya ketikkan di chat ya. NIM ganjil S61A dan S65A. NIM genap. Ini ada genap ganjil kan ya, NIM-nya ya. Kelas ini ada NIM ganjil, genap. Dua-duanya ada. Ada Ibu. Ada ya? Ibu. Ada Ibu. Ya, jadi itu ya. Untuk tugas yang dikerjakan untuk NIM ganjil S61A dan S65A. Kemudian yang untuk NIM genap S64A dan S66A. Jadi untuk tugas pengumpulan tugasnya menggunakan satu file saja ya. Satu file Excel. Namun kalian kalau mengerjakan bisa menggunakan menggunakan beberapa sheet di dalamnya supaya tidak banyak-banyak yang diunggah. Bisa dipahami di sini? Bisa Ibu. Ya, 2 soal ya. Sebisa mungkin kalian coba untuk menggunakan Excel yang saya share ini. Contohnya seperti ini. Tidak harus sama. Yang penting harapan saya kalian sudah bisa memainkan ini. Ya, sampai JOA. Sampai transaksi saja ya. Sampai jurnal transaksi. Untuk laporan laba ruginya, kalian bisa buat desain sendiri. Laporan neraca, beban ekuitas, itu bisa kalian buat sendiri desainnya. Ada yang tanyakan? Izin bertanya Ibu. Ya. Siapa? Untuk batas, Reni? Ya. iya. Untuk batas pengumpulannya bagaimana Ibu? Kalau untuk batas pengumpulan saya minta besok aja. Jadi tidak hari ini ya karena ini masih awal. Kalian mungkin masih butuh adaptasi untuk Excel. Jadi saya minta besok maksimal jam 12 siang ya. Bisa?
Ada yang tanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Untuk PJ-nya Hasna. Izin Yang bertanya, tidak Ibu. masuk. Ya, Hasna. Untuk absensi bagaimana ya? Absensi nanti saya. Ya nggak masuk siapa Mbak? Ini mau saya ini. Masuk semua, Ibu. Masuk semua, oke. Ya, untuk pengumpulan lewat e-learning ya, semua udah bisa menggunakan e-learning? Sudah bisa, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Kalau Mhm. tugasnya deadline-nya sampai malam bagaimana, Ibu? Kalian deadline banyak toh? Itu, Ibu. Kita masih perlu belajar buat nyusun di Excel-nya. Oke, untuk pertama ya, oke lah. Ya, jam besok berarti jam 9 malam ya? Nggih, Bu. Ya, jam 9 ya. Makasih, Bu. Oke, nanti mau diperhatikan ya, untuk pengunggahan di e-learning itu kan ada batasnya. Nanti saya setting jam 9 malam. Jadi nanti kalau ada warning di saya ada merah, berarti itu ada keterlambatan, nanti akan saya diskon ya. Seperti itu ya. Iya, Saya Ibu. Terima disepakati? kasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Ahmad. Untuk jurnalnya itu sama kayak modelnya sama seperti yang Ibu share sebelumnya apa? Gimana, Bu? Model yang mana itu? Excel? Iya, model yang jurnal umumnya itu. Oh, enggak harus sama, Mas. Yang penting bisa ini. Yang penting pada saat kalian membuat jurnal, itu COA otomatis berubah gitu. Tidak harus baku itu. Cuma yang saya ingin mainkan fungsinya aja. Kalian bisa main di fungsinya, itu sudah cukup bagi saya. Tidak harus baku ngikutin itu, enggak. Sesuai kreativitas kalian, hanya saja di sini saya inginkan fungsi if, kemudian fungsi VLOOKUP, LOOKUP, dan lain-lain itu bisa jalan gitu aja untuk akuntansi pengantar Excel. Kayak gitu, Mas Ahmad. Ada lagi? Berarti untuk kelas, ini kelas A atau kelas B ya? Kelas A. Kelas A deadline-nya besok 28 Oktober ya. Jam 21.00. Diingat bentuk file yang dikumpulkan bentuk Excel ya. Bentuk Excel cukup satu file saja. Jadi satu file itu berisi 2 jawaban soal ini. Ya, 2 jawaban soal ini, kemudian kapasitasnya maksimal 2 MB ya. Tolong dicek karena di e-learning itu ada itu batas maksimalnya. Maksimal 2 MB. Ya, sudah? Ada lagi yang tanyakan? Mohon maaf, Ibu. Ya, Amel. Untuk Excel yang ditampilkan sama Bu Melia yang tadi, boleh di-share ke Vinesa, Bu? Ya, nanti saya share habis ini. Saya share, nanti kalian bisa menggunakan. Kalau materi kan sama ya, seperti kemarin, itu sama. Saya melanjutkan materinya, jadi tidak perlu saya share lagi untuk materi. Kemudian nanti saya share lagi untuk contoh Excel-nya. Kalian bisa lihat, bisa kalian cek, tapi saya tidak mengharuskan baku seperti itu.
Maksudnya di kolom A itu harus harus nomor transaksi, kolom B itu adalah nama transaksinya apa, itu nggak harus. Kreativitas kalian. Yang penting di situ Excel kalian bisa menggunakan untuk fungsi Excel-nya. Fungsi Excel itu jalan, itu sudah cukup bagus untuk tataran akuntansi pengantar. Ya. Nanti saya share, Mbak. Habis ini biasanya saya langsung share. Sekalian saya ngecek kalian sudah bisa akses nggak. Tolong nanti Mbak Hasna, kalau ada yang masih belum bisa akses, tolong saya dikabari, nanti saya enroll. Ya, Mbak Hasna. Baik, Ibu. Karena nanti sampai UAS saya pakai itu, e-learning untuk pengumpulannya. Ya, bisa dipahami ya. Ada lagi yang ditanyakan? Selain Amel? Cukup? Hadir semua ya Mbak Asna ya? Iya, Ibu. Ya, mungkin